Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Kita kembali dalam pelajaran IPA, yaitu mengenai gaya magnetik atau biasa kita sebut dengan gaya Lorentz. Baik, kita mulai belajarnya ya. Gaya magnet atau gaya Lorentz itu apa? Gaya Lorentz adalah gaya yang terjadi pada sebuah penghantar berarus listrik di dalam medan magnet. Ya, jadi jika ada penghantar berarus listrik, maka di sana ada medan magnet, maka ada yang kita sebut dengan gaya magnet. Nah, gaya magnetnya itu kita sebut dengan gaya Lorentz. Berapa besar gaya magnet atau gaya Lorentz ini? Kita lanjutkan. Besarnya gaya Lorentz atau gaya magnet itu ditentukan oleh 3 hal. Yang pertama, 1. Berbanding lurus dengan kuat arus listriknya, ya. Kemudian berbanding lurus juga dengan kuat medan magnetnya atau kita sebut B nanti istilahnya ya. Kemudian yang ketiga, berbanding lurus dengan panjang penghantarnya. Berapa panjang kawat penghantarnya? Ya, karena semuanya berbanding lurus, maka gaya Lorentz bisa dirumuskan dengan F sama dengan B kali I kali L, di mana B-nya adalah kuat medan magnet, kita simbolkan dengan B ya, satuannya Newton per ampere meter atau biasa disebut dengan Tesla. Kemudian I itu adalah kuat arus listrik, satuannya ampere, dan L ini adalah panjang penghantar, satuannya meter. Kenapa F sama dengan BI kali L? Ini adalah jika ketiganya itu dianggap tegak lurus atau sudut sin 90 itu sama dengan 1, maka F-nya sama dengan B kali I kali L. Tapi jika tidak saling tegak lurus, maka rumusnya menjadi F sama dengan B kali I kali L sin alfa. Gitu ya. Nah, sekarang bagaimana cara menentukan arah gaya Lorentz-nya? Tadi nilainya, rumusnya ya. Sekarang cara menentukan arah gaya Lorentz-nya, kita menggunakan kaidah tangan kanan. Kita pakai kaidah tangan kanan ini ya. Ada 3 jari yang kita pakai. Ini, ibu jari ini menunjukkan arah arus listrik atau I-nya. Kemudian telunjuk ini menunjukkan arah medan magnet atau kita simbolkan dengan F. Dan jari tengah ini kita sebut untuk mencari arah dari gaya Lorentz atau kita simbolkan dengan F. Ini kita gerakan fleksibel ya, tergantung pada soalnya. Jadi jika I-nya ke atas, F-nya ke kiri, ya, maka F-nya gaya B-nya ke kiri, maka gaya Lorentz-nya mendekati kita. Kalau mendekati kita, ini menunjuk ke kita, maka ini artinya menjauhi bidang gambar. Itu ya kalimatnya ya. Kita lanjut. Bagaimana cara menggambarkan arah gaya Lorentz-nya? Maka kita gambarkan dengan kita lihat dulu. Kita bikin sumbu XYZ dulu supaya mudah ya, memudahkan kalian. Kemudian setelah ada sumbu XYZ-nya, kita contoh soal misalnya, jika I-nya ke atas. Ya, di gambar yang sebelah kiri, I-nya ke atas ya. Kemudian B-nya ke kiri, medan magnetnya ke kiri. Maka kemana arah gaya Lorentz-nya? Kalau secara tangan, I ke atas, B-nya ke kiri, maka gaya Lorentz-nya adalah mendekati kita. Ya, mendekati kita atau menjauhi bidang gambar. Ya. Nah, menjauhi bidang gambar, kita bisa simbolkan ya. Kita bisa simbolkan dengan ada ya. Bisa pakai simbol X ya. X ini artinya masuk bidang gambar. Sementara simbol titik noktah itu keluar bidang gambar. Maka karena di soal yang tadi, pada saat I-nya ke atas, B-nya ke kiri, F-nya keluar bidang gambar, maka F-nya kita gambarkan dengan noktah, dengan titik gitu ya.
dengan dot gitu ya, bukan dengan simbol cross. Kalau cross itu masuk bidang gambar, sementara kalau dot itu keluar bidang gambar. Begitu ya anak-anak ya. Maka F-nya simbolnya seperti itu, atau boleh ya, boleh pakai garis simbol ini, yang Z. Yang Z ya. Yang ke atas itu berarti keluar bidang gambar, pakai anak panah lagi. Yang ke bawah itu berarti masuk bidang gambar. Silahkan kalian pilih yang mana ya, yang sesuka kalian, yang mudah begitu ya. Oke. Nah, arah gaya magnetik ini juga bisa menggunakan kaidah Fleming. Posisi tangannya berbeda ya. Kalau tadi kita pakai 3 jari semua ya. Kalau kaidah Fleming, tangannya yang satunya tetap 4 begini. Buat arusnya I, medan magnetnya yang 4 jari ke arahnya. Nah, gaya Lorentz-nya kemana? Ayah galennya adalah telapak tangan ini. Ke sana, kemari, ke sini gitu ya. Terserah gaya Lorentz-nya. Jadi terserah kalian mau pilih yang mana. Kaidah tangan yang 3 jari ini kita pakai, atau pakai kaidah Fleming yang seperti ini. Boleh, silahkan ya, yang mana. Nah, sekarang kita coba kalau latihan soalnya ya. Misalkan ada permasalahan seperti ini. Ada penghantar yang panjangnya 50 cm, dialiri arus listrik 4 ampere, mengalir dari atas ke bawah. Awas ya, arus listriknya dari atas ke bawah, menembus medan magnet 3 Tesla, yang arah garis gaya magnetnya dari timur ke barat. Tentukan berapa besar gaya magnetnya dan arah gaya Lorentz-nya. Maka kita lihat, yang pertama kita cari dulu, diketahuinya dulu dalam soal ya. Ketahui dulu ternyata panjang penghantarnya tadi 50 cm. Ubah ke dalam meter. 0,5 meter. Kemudian I-nya kuat arusnya 4 ampere dan medan magnetnya adalah 3 Tesla. Apa yang ditanyakan? Yang ditanyakan adalah berapa gaya Lorentz-nya. Maka kita jawab, masukkan ke dalam rumus F sama dengan B kali I kali L. Ya, masukkan 3 kali 4 kali 0,5, maka jawabannya adalah 6 Newton. Oke, jadi besar gaya Lorentz-nya adalah 6 Newton. Sekarang kemana arah gaya Lorentz-nya? Nah, arah gaya Lorentz-nya kita lihat dulu. Tadi medan magnetnya kemana? Dari timur ke barat. Nah, ini arah medan magnetnya. Kemudian arah arus listriknya tadi kemana? Dari atas ke bawah. Maka ini kuat arusnya. Ya, maka kalau pakai tangan, ini ke bawah, ini ke kanan, gitu ya. F-nya bagaimana nih? Masuk bidang gambar. Maka arah gaya Lorentz-nya adalah masuk bidang gambar atau menjauhi kita. Nah, maka F-nya digambarkan dengan cross. Artinya apa? Masuk bidang gambar. Oke, paham anak-anak ya? Semoga kalian semua mengerti. Selamat belajar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.